Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anissa Fitri. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Anis atau Bu Anissa. Saat ini Ibu adalah mahasiswa yang sedang melakukan KKN dan praktik kependidikan di SMP Negeri 2 Wonosari. Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk belajar cerita fantasi. Nah, ini adalah contoh cerita fantasi. Ada Harry Potter dan Nataga the Little Dragon. Tentu anak-anak sudah sering dong atau mungkin pernah membaca atau menyaksikan tayangan Harry Potter dan juga Nataga the Little Dragon. Tentu sangat menarik bukan? Karena cerita fantasi tersebut sangat membuat kita penasaran, menggugah imajinasi, sehingga kita bisa membayangkan sesuatu yang aneh, yang ajaib, dan sesuatu yang mustahil. Nah, oleh karena itu, cerita fantasi itu bisa disebutkan sebagai salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Selanjutnya, kita belajar ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ada ide cerita. Ide ceritanya itu terbuka sesuai dengan daya hayal penulis, jadi tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan dimensi waktu. Ciri yang keempat yaitu tokoh. Tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki watak dan ciri yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, tokoh A memiliki kesaktian bisa terbang, atau tokoh B memiliki kesaktian bisa berbicara dengan ular, dengan hewan-hewan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, ciri yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Cerita fantasi diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi tetap diberi bumbu-bumbu fantasi. Ciri yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan sangatlah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Dibagi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini berarti pada cerita itu semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis, dari nama orang, nama objek, nama kota, itu benar-benar rekaan pengarang. Berbeda dengan cerita fantasi irisan yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibagi dua, yaitu cerita fantasi latar lintas waktu dan cerita fantasi latar waktu sezaman. Cerita fantasi latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah. Masa kini dengan masa 40 tahun yang akan mendatang atau futuristik, seperti itu. Berbeda dengan cerita fantasi latar waktu sezaman yang itu hanya menggunakan satu masa. Misalkan fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Nah, selesai pembelajaran pada hari ini.